warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Pratiwi, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator, Bapak Yulpendri, kemudian yang saya hormati Ibu PP, Ibu Mia Puri Alamnya, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ndu SPD, dan yang saya hormati pula rekan saya Pak Hendrik pada kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching praobservasi ya Pak? Iya. Nah, besok kan Pak Hendrik ini akan mengajar. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan beberapa hal begitu ya Pak? Iya. Nah, baik, yang pertama Pak Hendrik, besok itu Pak Hendrik mau mengajarnya di kelas mana nih? Kemudian apa saja yang telah Pak Hendrik persiapkan? Saya mengajar di kelas 5 untuk mata pelajaran PAI dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Materinya yaitu tentang menjelaskan tentang Quran Surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami dan menghafal Quran Surat Al-Ma'un. Baik Pak, jadi saya ulangi ya bahwa besok Pak Hendrik akan mengajar di kelas 5 untuk mata pelajaran PAI. Nah, kemudian materinya adalah Quran tentang memahami surat Al-Ma'un, kemudian tujuan pembelajarannya agar siswa dapat memahami dan menghafalkan surat Al-Ma'un. Baik. Lalu apa sih harapan Pak Hendrik? Harapan saya tahu langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan diobservasi. Nah, baik. Jadi harapannya nanti Pak Hendrik itu dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan ketika proses observasi ini ya. Betul? Baik. Selanjutnya Pak, apakah untuk besok ini dalam mengajar ketika saya observasi apa saja yang disiapkan oleh Pak Hendrik? Mungkin yang akan saya siapkan untuk besok ialah modul ajar, terus media pembelajaran, LKPD, dan buku pendukung lainnya. Jadi besok yang disiapkan itu modul ajarnya, media pembelajarannya, LKPD, kemudian buku pendukung. Nah, baik, terima kasih Pak Hendrik. Nah, rencana apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Hendrik terkait hal-hal yang telah tadi disiapkan itu? Ya, jadi tadi saya mempersiapkan modul ajar, dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Nah, berarti nanti disiapkan modul ajarnya, kemudian Bapak siapkan juga menggunakan metode ceramah, kemudian ada diskusi juga, kemudian ada interaktif ya, tanya jawab pada anak. Betul sekali. Nah, baik Pak, kemudian apa nih kiranya dukungan yang Pak Hendrik butuhkan pada proses kali ini? Pastinya perlu dukungan dari kepala sekolah dan juga guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain ini apa nih Pak? Untuk apa? Untuk berkaitan dengan IT kah atau bagaimana? Ya, tentu dengan IT karena saya belum begitu mahir dengan IT. Baik, ya. Baik Pak Hendrik, percakapan kita ini sangat menarik dan saya doakan Pak Hendrik sehat selalu, kemudian besok bisa mengajar dengan maksimal. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas waktunya. Kemudian mohon maaf telah mengganggu. Baik Pak Hendrik, percakapan kali ini sangat menarik. Kemudian saya doakan nanti Pak Hendrik sehat, kemudian bisa mengajar besok itu dengan maksimal. Baik, terima kasih Pak Hendrik atas waktunya. Kemudian mohon maaf telah mengganggu. Iya, tidak Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Perkenalkan, nama saya Lia Pratiwi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Pak Hendrik, kemudian Bu Yati sebagai rekan saya dalam praktek coaching pasca observasi. Baik, di sini saya sebagai coach, Pak Hendrik sebagai coachee, dan Bu Yati sebagai observer. Bagaimana Pak Hendrik? Apakah sudah siap untuk kegiatan ini? Ya Pak Hendrik, kemarin kan kita sudah Pak Hendrik kan sudah mengajar, kemudian saya sudah mengamati proses Pak Hendrik mengajar. Nah, bagaimana perasaan Pak Hendrik setelah saya observasi? Setelah diobservasi oleh Bulia, perasaan saya sangat senang sekali ya. Kemarin terutama melalui aktivitas pembelajaran, anak-anak itu begitu aktif, tapi ada sedikit yang mengecewakan gitu. Jadi ada beberapa anak yang kurang memperhatikan, tapi cuma beberapa saja. Baik. Nah, sebenarnya ya sejauh yang saya amati, Pak Hendrik sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik di awal, sudah mengabsen siswa, kemudian sudah melakukan doa, kemudian sudah melakukan persepsi juga, kemudian ada interaksi dengan anak dan pembelajaran juga terlihat menarik. Tapi memang ada satu momen anak kurang kondusif gitu ya, karena ada anak yang tidak memperhatikan penayangan video. Nah, terkait hal tadi, solusi apa nih yang Pak Hendrik bisa lakukan gitu untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan adalah menambah di langkah-langkah pembelajarannya, apakah itu ditambah dengan diselingi ice breaking atau semacamnya, supaya anak itu tertarik kepada yang menjelaskan, terutama saya sebagai guru. Ya Pak, berarti ada solusi lain, kemudian apakah ada hal lain lagi Pak, ada solusi lain lagi? Mungkin nanti video pembelajaran yang dibuat itu lebih menarik lagi, karena mungkin yang kemarin itu kurang menarik, jadi anak-anak atau siswa masih belum fokus untuk memperhatikan. Baik Pak, berarti solusinya itu bisa menambahkan langkah pembelajaran, kemudian juga untuk media belajarnya, dan beberapa video itu dicari yang lebih menarik pada siswanya ya. Baik, solusi tadi ini rencananya akan diterapkan kapan Pak? Insya Allah untuk pertemuan yang selanjutnya akan minggu depan. Baik. Nah, dukungan seperti apa nih yang Pak Hendrik butuhkan nih agar kegiatan ini bisa berjalan? Saya sih mungkin butuh dukungan dari guru lain yang lebih mengerti tentang IT, karena jujur saja di IT saya kurang paham ya, jadi agak kesulitan, menyita banyak waktu lah. Baik Pak, ya betul, memang untuk menunjang pembelajaran tadi itu kan membutuhkan IT-nya. Jadi kita berkolaborasi dengan yang lain gitu ya, petani yang lain untuk bisa menggunakan IT itu sehingga pembelajaran itu lebih berpihak pada murid ya Pak. Nah, baik, saya doakan nanti Pak Hendrik itu lebih bisa mengajar dengan baik, kemudian menggunakan media yang lebih baik lagi, kemudian juga sehat-sehat selalu. Nah, berikutnya ini Bu Yati dipersilakan untuk memberikan hasil pengamatan dari proses coaching tadi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Lia atas kesempatannya ya. Dari yang saya amati ya, praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Lia sebagai coach dan Pak Hendrik sebagai coach itu sudah sangat bagus sekali. Bu Lia sudah menggunakan alur cerita dengan baik sehingga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Hendrik itu sendiri, sehingga Pak Hendrik itu sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya tanpa Bu Lia ikut dalam Hendrik dapat menemukan solusinya sendiri tanpa Bu Lia ikut masuk memberi solusi gitu atas permasalahan yang dihadapi Pak Hendrik, seperti itu. Jadi Bu Lia itu hanya menuntun, membimbing Pak Hendrik dalam menemukan solusinya, seperti itu. Terima kasih.